Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah Bapak Ibu sekalian, setelah tadi di video yang sebelum ini saya sudah mengantar apa yang akan kita capai pada semester yang akan datang, kemudian apa yang harus kita lakukan, maka saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana pendidikan Islam di tanah Papua. Ini terutama berasal dari karya-karya mahasiswa ataupun dari perkuliahan yang kita lakukan di Pasca Sarjana Yayan Sorong, dan ketika itu masih bernama Stein Sorong. Termasuk apa yang juga perlu kita lakukan adalah di penghujung semester ini atau di tengah-tengah perkuliahan kita akan ada International Colloquium on Environmental Education. Maka salah satu harapan tugas besar yang kita harus lakukan adalah melakukan publikasi di konferensi tersebut, sekaligus bonusnya adalah akan terbit dalam bentuk proceeding yang bereputasi. Namun demikian, walaupun tajuk apa yang saya sampaikan ini terkait pendidikan Islam di tanah Papua, tapi ada satu dua hal karya mahasiswa kita itu kemudian tidak terkait langsung di Islam di tanah Papua atau pendidikan Islam di tanah Papua, tetapi kepada topik yang lain adalah Muslim minoritas. Yang pertama yang ingin dan selalu saya rujuk adalah satu karya bersama dengan Sidin dan Ibrahim Kasob, Pesantren, Madrasah, Sekolah, dan Panti Asuhan. Ini adalah merupakan modifikasi dari karya Karel Stembring yang hanya mengemukakan pesantren, madrasah, dan sekolah pendidikan Islam di kurun modern. Tetapi kemudian bersama dengan Sidin dan Ibrahim Kasob kemudian muncullah tulisan ini dari diskusi di kelas, dan ini juga fokusnya ke Emeyodere. Jadi tadi saya sudah mengukakan dua hal tentang Emeyodere, dan ini satu lagi berarti perspektif ataupun tinjauan tentang Emeyodere lumayan lengkap, atau bukan lengkap, tetapi ada tinjauan-tinjauan yang beragam yang memungkinkan kemudian bisa jadi kalaulah kita melihat sebuah fenomena yang lain itu belum ditulis atau belum dipublikasikan, kita bisa menuliskan tentang Emeyodere. Tetapi jikalau ada yang lain, bisa jadi adalah kita menuliskan mungkin tentang Hidayatullah. Ada tesisnya Ustadz Ruslan tentang Hidayatullah. Lalu kemudian ada tesisnya Hilman tentang Universitas Muhammadiyah Sorong. Lalu kemudian ada tesisnya Pak Edi tentang Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ini ada objek-objek yang lain yang mungkin kita bisa telusuri. Lalu kemudian bersama dengan Asep Hermawanto dan Muhammad Asrori ada tulisan tentang keberagaman mahasiswa di perguruan tinggi wilayah minoritas Muslim, terbit di Ulul Albab di UIN Malang. Ini juga satu tulisan yang terkait dengan pendidikan Islam di tanah Papua, tetapi pada level perguruan tinggi, sehingga kemudian dipublikasikan, dan awalnya berasal dari seminar yang semasa itu dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru, lalu kemudian di-convert ke artikel jurnal, diperbaharui, lalu kemudian alhamdulillah bisa terbit seperti ini. Ada pula tulisan yang lain, tulisannya Wahyudin B, Witanti, dan saya, itu terkait dengan panti asuhan. Ini terbit dalam buku yang disunting oleh Dr. Ahmad Rajafi, diberi judul dengan Hazanah Islam, Perjumpaan Kajian dengan Ilmu Sosial. Ini pada akhirnya terbit menjadi buku. Diawali dari
kegiatan International Postgraduate Research Conference di Yayan Manado, sekaligus menjadi cikal bakal pembentukan Southeast Asia Academic Mobility di Asia Tenggara, dan ini merupakan hasil dari diskusi perkuliahan. Jadi sederhananya saya mengemukakan contoh-contoh ini adalah untuk memberi semangat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa target-target yang saya kemukakan tadi itu adalah sesungguhnya target-target yang optimis atau target-target yang realistis, bukan sesuatu yang mengawang-awang ya, mengawan-awan ya. Ya, atau kemudian bisa jadi adalah tidak realistis, tetapi dengan contoh-contoh ini saya kira menunjukkan sebuah optimisme bahwa kita bisa menulis ya dengan melalui diskusi-diskusi di kelas, ini bisa menjadi sebuah publikasi baik dalam bentuk artikel jurnal maupun dalam bentuk bab dalam buku. Jadi babnya adalah pembinaan akidah di panti asuhan, lalu kemudian terbit dalam bentuk buku Hazanah Islam ya, ini kemudian tersedia di Google Books. Berikutnya lagi adalah tulisan ya, masih dari kelas tapi bukan lagi terkait dengan Papua tapi lebih kepada minoritas muslim, bersama dengan Ambok Tang, ini terbit 2016, Kultur Pendidikan Islam di Minoritas Muslim Inggris ya. Lalu artikel yang lain adalah bersama dengan Asrori, dibantu oleh kolega saya Pak Budianto Hamudin dari Universitas Lancang Kuning, ini kemudian terbit menjadi Institutional Transformation of Madrasah of Muslim Minority in Thailand. Jadi dua artikel baik tentang Inggris ya maupun tentang Thailand, ini kedua-duanya merupakan hasil dari diskusi di kelas dari perkuliahan di pasca sarjana ketika itu adalah Stein Sorong, dan alhamdulillah dengan diskusi lalu kemudian berdasarkan kajian literatur serta adanya pengamatan terhadap sebuah fenomena dituliskan selama 1 semester, alhamdulillah bisa terbit. Bagian terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengukakan ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, dalam bentuk International Colloquium on Environmental Education. Ini kemudian akan berlangsung secara virtual, secara online pada tanggal 4 sampai 6 Juni 2020 di Makassar, host utamanya, tetapi namanya juga online, siapapun dari seluruh dunia termasuk Anda semua boleh mengikutinya. Maka kemudian saya ingin kemukakan contoh dua artikel dari mahasiswi ya, sekarang sudah alumni, yaitu dari Diah Aksari. Ini kemudian kami bersama-sama menulis dua artikel ke Proceeding yang diterbitkan oleh IOP, yaitu adalah Religion and Culture Encounters in Misol Raja Ampat. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah Harmony and Coastal Community Regarding its Ethnic, Religion and Cultural Diversity. Jadi ini adalah dua artikel yang ditulis oleh mahasiswa S1 ya, dan kemudian alhamdulillah setelah melalui proses editing, penerjemahan dan seterusnya bisa terbit ke Proceeding. Dengan demikian adalah karena ini adalah merupakan karya mahasiswa S1, maka tentu Anda semua mahasiswa S2, mahasiswa pasca sarjana punya kemampuan paling tidak sama ataupun lebih dari ini semua, sehingga Anda juga bisa melakukan itu. Maka saya tambahkan ya, tugas besar kita dari mata kuliah ini adalah wujudnya satu artikel yang diterbitkan ke Proceeding ini. Maka kemudian saya minta ketua kelas silahkan dibagi satu kelompok itu berdua. Jadi tugas kelompok ini tidak hanya menulis bab dalam buku, tetapi juga menulis satu artikel, karena ini sangat ringan, hanya 5 sampai minimal 5 termasuk daftar pustaka, maksimal 10, sehingga kemudian sangat memungkinkan kita lakukan di tengah-tengah proses perkuliahan yang kita jalani ini.
Adapun bagaimana proses penulisan proceedingnya kita akan diskusikan dalam kesempatan yang lain, tetapi paling tidak bahwa saya ingin memberikan ya optimisme kepada Anda semua bahwa mahasiswa pun mahasiswa Stein Sorong ataupun mahasiswa YAIN Sorong juga alhamdulillah bisa menulis, bisa melakukan publikasi bersama dengan dosennya, dan ini tentu adalah dalam rangka mempersiapkan reakreditasi prodi kita. Ya, sementara ini alhamdulillah kita sudah terakreditasi dan tentu kita ingin meningkatkan akreditasinya pada masa yang akan datang. Maka salah satu cara yang kita boleh lakukan adalah mulai mempersiapkan, dan itu didorong ya atau diberikan kesempatan-kesempatan untuk membuat catatan dan sekaligus luaran-luaran dari aktivitas perkuliahan itu adalah melalui mata kuliah itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Saya merekam ini dan akan mengunggah ke YouTube itu sebagai salah satu upaya Anda boleh menontonnya, menyimaknya kapan saja, dan boleh berulang-ulang jikalau jangan sampai ada penjelasan-penjelasan saya yang terlalu cepat. Ya, dengan demikian Anda boleh mengulangi kembali, menonton kembali, termasuk melihat kembali. Dan versi PowerPoint-nya kalaupun ada itu kemudian juga saya akan unggah ke SlideShare, dan Anda boleh membacanya kembali dan memperhatikannya kembali. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.